الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan Jum'ah yang penuh rahmat dan hidayah Allah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala zahiran wa batinan. Secara zahir, anggota tubuh kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang telah dilarang oleh Allah. Di dalam batin kita, di dalam hati kita minimal tertancapkan sifat muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Merasa selalu dimonitor oleh Allah. Kemanapun kaki kita melangkah, apapun yang keluar dari bibir kita, hal apapun yang terbersit di hati kita, kita selalu dimonitor oleh Allah. Kita selalu diawasi oleh Allah. Tak sejengkal tanah di dunia ini kita bisa lepas dari pandangan dan jangkauan Allah untuk bisa dan dapat berbuat maksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak turun kita, anak cucu kita sampai akhir zaman tanpa batas, benar-benar diakui menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau diri diakui menjadi umat baginda Rasul, pasti mulia, pasti selamat, pasti bahagia dunia akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita disuruh mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada dua alasan mendasar. Yang pertama, baginda Rasulullah adalah manusia. Cuma tidak seperti manusia. Basyarun la kal basyari. Manusia cuma seperti tidak manusia pada umumnya. Kalau manusia disuruh mencontoh malaikat,
Bagaimana cara mencontohnya? Wong malaikat tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Manusia disuruh mencontoh manusia. Wajar. Cuma manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah. Yang digambarkan oleh para ulama. Muhammadun basyarun la kal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia. Diibaratkan bal huwa kal yaqut bainal hajari. Baginda Rasulullah baintan berlian yang kumpul dengan batu biasa, apalagi batu kali seperti kita. Intan berlian walaupun kecil berbunyi. Walaupun kecil amat sangat mahal. Apalagi gede. Kita walaupun satu truk murah harganya. Kenapa? Batu kali kita. Batu kali itu kita. Baginda Rasulullah kaliyakuti intan berlian. Kecil tapi berbunyi. Kecil tapi amat sangat mahal. Ini yang pertama. Yang kedua. Karena di dalam pribadi Rasulullah ada uswatun hasanah. Kenapa di dalam pribadi Rasulullah ada uswatun hasanah? Karena karakter baginda Rasulullah. Karena sifat Rasulullah. Karena perbuatan Rasulullah adalah perbuatan Allah. Dalam 24 jam, apa yang dicontohkan baginda Rasulullah bukan karena kemauan hatinya, bukan karena kemauan akalnya, bukan karena kemauan hawa nafsunya. Di dalam surah An-Najm disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan baginda Rasulullah bukan karena hawa nafsunya, bukan karena akal fikirnya, bukan karena kemauannya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan baginda Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bahasa para ulama salafus soleh, para ulama arifin, orang-orang yang ma'rifatullah, perilaku baginda Rasulullah adalah af'alullah, perbuatan Allah. Karena perbuatan Allah, maka totalitas akan menjadi uswatun hasanah. Sekarang, uswatun hasanah bagi siapa? Perilaku Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah itu untuk siapa? Dan siapa saja yang bisa menirunya? Kita lihat surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada di dalam pribadi Rasulullah, hidup dan kehidupan Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Siapa yang bisa meniru suri tauladan Rasulullah ini? Ada 3 orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Ahzab ayat 21. Yang pertama, liman kana yarjullah, orang-orang yang orientasi hidupnya adalah Allah. Orang-orang yang di dalam hatinya yang dituju adalah Allah. Orang-orang yang niatnya hanya karena Allah. Ini menjadi warning untuk kita. Kalau selama ini orientasi hidup kita hanya dunia, orientasi hidup kita hanya pangkat dan jabatan, orientasi hidup kita hanya kekayaan, orientasi hidup kita hanya bagaimana menumpuk dan menumpuk harta, maka sulit untuk meniru akhlaknya Rasulullah. Karena tegas Allah sebutkan,
yang bisa meniru uswatun hasanahnya Rasulullah. Yang pertama, liman kana yarjullah, orang-orang yang selalu mengharapkan Allah, yang selalu mengedepankan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, ayo saya mengajak pribadi saya dan seluruh ma'asyiral muslimin yang hadir maupun yang mendengarkan. Kalau kemarin-kemarin orientasi kita dunia, kalau kemarin-kemarin orientasi kita hanya pangkat dan jabatan, kita rubah tujuan kita. Apapun pekerjaan kita, profesi kita, tujuan kita adalah Allah. Niat kita adalah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Allah sebutkan wal yaumal akhir. Orang-orang yang orientasinya adalah hari akhirat. Jangka panjangnya adalah hari akhirat. Kalau jangka panjangnya hanya di dunia, tidak akan pernah bisa meniru uswatun hasanahnya Rasulullah. Tetapi jika jangka panjangnya akhirat, yang dibidik adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin dunia mulia, ingin dunia baik, tak hanya berhenti di sini, tapi wa fil akhirati hasanah. Akhirat pun baik, maka akan ada niatan kuat untuk meniru Rasulullah. Kalau ada niatan kuat, maka maaf, insya Allah sedikit ataupun banyak ada akhlak Rasulullah yang bisa kita tiru dalam hidup dan kehidupan kita. Dan yang ketiga yang Allah sebutkan akan bisa meniru Rasulullah, wa dzakarullaha katsira, orang-orang yang zikirnya kepada Allah banyak. Orang-orang yang selalu zikrullah walaupun hanya bil lisan. Syukur-syukur bisa dinaikkan, tidak hanya dengan lisannya zikir, tetapi hatinya pun zikrullah. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis Rasulullah pernah menyampaikan, tanamu ainaya wala tanamu qalbi. Kalau saya tertidur, kata Rasulullah, kalau saya tidur, kedua mata saya terpejam memang, wala tanamu qalbi, tapi hatiku tidak pernah tidur, hatiku selalu zikrullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang apa uswatun hasanah dan apa akhlak baginda Rasulullah? Sebuah hadis ketika baginda Rasulullah telah wafat, Sayyidatina Aisyah permaisuri baginda Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, kaifa khuluqun nabi? Apa akhlak baginda Rasulullah? Apa jawaban Sayyidatina Aisyah permaisuri baginda Rasulullah ini? Kana khuluquhu al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran 30 juz. Mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Full perilaku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang salah satu sikap karakter yang akhir-akhir ini perlu untuk kita jaga, yang akhir-akhir ini perlu untuk kita kembangkan, baik pribadi kita, anak-anak kita, keluarga kita. Apa itu? Menjaga lisan kita, tangan kita, kaki kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Saya ulang, lisan kita, tangan kita, kaki kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Karena tegas, rawahul Muslim, hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang muslim adalah orang muslim lahirnya selamat dari tangannya, selamat dari lisannya, selamat dari kakinya. Lisannya tidak menyakiti orang lain, kakinya tidak menyakiti orang lain, tangannya tidak menyakiti orang lain. Menyakiti saja tidak, terlebih sampai melakukan pembakaran. Menyakiti saja tidak, terlebih sampai memukul dan lain sebagainya. Karakter orang muslim yang dicontohkan baginda Rasulullah adalah tidak menyakiti siapapun, sehingga diri bermanfaat dan berguna dimanapun diri berada.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو البر الرؤوف الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يحط بها وزرا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.